salah satu peserta POM Batik. Pada level 3 Batik Kreasi kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia untuk peserta didik SMP fase D kelas 7. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia serta mengaitkan dengan fenomena konkret di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Pernah nggak sih kalian mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita? Benda-benda di alam semesta akan cenderung untuk terus berubah. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa tepung bisa berubah menjadi kue? Atau lilin yang dibakar akan berubah menjadi cair dan bila dibiarkan akan kembali padat lagi? Kira-kira apakah perubahan dari tepung dan lilin adalah perubahan yang sama? Tapi sebelumnya, kita ganti background dulu yuk. Dingin banget. Kira-kira untuk es yang mencair, perubahannya seperti apa ya? Bagaimana kalau yang ini? Terasa lebih hangat kan? Coba bayangkan, kira-kira pada kayu yang dibakar, perubahan apa yang terjadi? Tapi sebelum kita belajar perubahan, mari kita bahas terlebih dahulu tentang sifat-sifat dari benda yang mengalami perubahan. Secara garis besar, sifat-sifat benda dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik dari suatu benda. Contohnya adalah bentuk benda, warna benda, bau atau aroma, tekstur benda, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis atau densitas benda. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan sukar atau mudahnya benda tersebut untuk bereaksi secara kimia. Sifat-sifat kimia dari suatu benda antara lain mudah atau tidaknya suatu benda untuk terbakar, membusuk, meledak, berkarat, dan beracun. Nah, setelah kita belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia, barulah kita bisa mempelajari tentang perubahan itu sendiri. Pertama-tama, mari kita bahas tentang perubahan fisika. Ciri utama dari perubahan fisika adalah tidak terbentuknya zat atau materi baru, sehingga komponen penyusun materinya adalah tetap. Contoh paling simpelnya adalah es batu yang mencair. Ketika es batu masih berupa padatan, lalu diberikan kalor, maka es batu akan mencair menjadi air. Tetapi, baik es batu yang keras ataupun air dingin yang cair, semua adalah air atau H2O. Tidak terbentuk komponen lain dalam materi tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan kimia. Coba kalian bayangkan, apabila furnitur dari kayu jati dibakar, apakah kayu jati akan tetap menjadi kayu jati? Tentu tidak kan? Hasil pembakaran akan menghasilkan alan yang mengandung unsur karbon. Dengan demikian, proses pembakaran pada kayu memunculkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat sebelumnya. Perubahan yang menimbulkan terbentuknya zat baru dinamakan dengan perubahan kimia. Contoh lain yang sering terjadi di alam adalah proses pekaratan pada besi. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak memunculkan zat baru. Zat dan materi tetap sama sebelum dan setelah perubahan. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud seperti mencair, menguap, mengembun, menyublim, membeku, dan melarut. Perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Kedua, terbentuknya gas. Ketiga, terbentuknya endapan. Keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu.